Baik Bu, maaf Bu mengganggu waktunya. Saya berencana untuk melakukan rencana kerja pembinaan untuk bulan Agustus, bahwa sesuai dengan rencana kerja utama dinas dan rencana kerja dalam UPTD, bahwa saya setiap bulan harus melakukan atau membuat rencana kerja pembinaan dan pemeriksaan. Pada hari ini sekarang ini rencana saya untuk membuat rencana kerja pembinaan. Selain dari RKU dan RKT, saya melihat dari wajib lapor ketenagakerjaan bahwa perusahaan ini memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang Bu. Dan dilihat dari datanya ternyata untuk PKWT-nya ini 90 orang, dan untuk yang PKWT-nya ternyata ada 10 orang. Dari sini saya berencana untuk melakukan pembinaan mengenai uang kompensasi supaya perusahaan ini mengetahui ini untuk khususnya hubungan kerja PKWT ini, bahwa perusahaan mempunyai kewajiban sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja memberikan uang kompensasi setiap hubungan kerja atau perjanjian kerja itu berakhir. Nah, dari sini supaya perusahaan juga memahami dan memberikan haknya, rencana sih itu Bu, untuk memberikan pembinaan mengenai uang kompensasi itu Bu. Untuk PKWT berapa lama masa kerjanya? Kalau di wajib lapor tidak dijelaskan sih Bu, ini sudah berapa lama. Cuman yang kita belum melakukan pembinaan, belum melakukan penghubungan. Jadi kita secara data dulu dari wajib lapor ketenagakerjaan bahwa untuk karyawannya PKWT-nya ada 90 orang. Iya. Jadi tadi bilang skala usahanya menengah atau kecil? Kalau di wajib lapor juga sebetulnya tidak bisa terlihat ya Bu ya, nanti mungkin pas melakukan kunjungan ke sana saya baru tahu bahwa untuk NIB ini apa skala besar atau kecil Bu, seperti itu. Oke, daerah mana sih itu? Kalau untuk ini untuk di Kabupaten Bogor Bu. Kabupaten Bogor. Betul. Daerah mana? Kecamatan mana Pak? Di Gunung Putri, kalau di sesuai alamat di dalam wajib lapor. Begitu. Nanti kalau untuk ini pembinaan atau pemeriksaan sih Pak Dede? Pembinaan Bu. Pembinaan. Rencananya pembinaannya untuk bulan ini berapa? Ini rencana bulan Agustus Bu, karena kan kalau rencana kerja itu kan dibuat setiap tanggal 25 di bulan ini sebelumnya. Jadi ini rencana untuk bulan depan. Jadi untuk pembinaan itu hanya satu ya Pak Dede ya? Ya rencana sih seperti itu, cuman kalau biasanya sih Bu dalam melakukan tugasnya suka meluas Bu. Jadi tidak terpatok hanya untuk uang kompensasi aja, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari manajemen maupun dari tenaga kerja, biasanya suka meluas seperti itu. Oke lah, Pak Dede kalau untuk biasanya kalau untuk renjak sendiri atau tim Pak Dede? Kalau renja, kalau kebijakan dari pimpinan selalu berdua Bu, di dalam renja dalam surat perintahnya selalu berdua, seperti itu. Jadi kalau untuk PT yang ini sebenarnya berkala atau pertama atau seperti apa Pak Dede? Kalau lihat dari berdirinya ini akan menjadi berkala Bu, karena di dalam akte pendiriannya berdiri 2016, kemungkinan pengawas sudah ada yang melakukan pembinaan maupun pemeriksaan. Kalau perusahaannya baru berdiri itu akan menjadikan yang pertama. Mungkin ini Pak Dede ya, nanti untuk renjanya bisa dibikin sesuai dengan yang sudah disampaikan, kemudian baru untuk pelaksanaannya mudah-mudahan Pak Dede nanti bisa untuk kegiatannya jalan seperti yang diinginkan, mudah-mudahan, dan perusahaannya juga ya
sekarang kondisinya kan nggak baik-baik saja ya Pak Dede ya. Mudah-mudahan rencana kerja bisa dibikin. Monggo. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Nanti saya akan membuat draft rencana kerjanya. Nanti Ibu bisa melihat dan meng-ACC rencana kerja saya untuk dilakukan di bulan Agustus. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih sebelumnya. Sami-sami Pak Dede. Ya. Selamat siang Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Ini Pak mau konsultasi terkait saya udah bekerja selama 6 tahun lagi kontrak setahun itu Pak. Nah saat ini saya putus kontrak dan tidak dapat apa-apa Pak. Kalau untuk secara aturan itu seperti apa ya? Jadi ada dua poin ya, masalah status hubungan kerja sama dengan uang kompensasi. Sebetulnya sih kalau sesuai aturan, kalau tadi untuk masa kerjanya kan 6 tahun ya. Kalau secara aturan yang sekarang ini sesuai dengan undang-undang cipta kerja, paling lama itu untuk PKWT 5 tahun. Seharusnya sih kalau sudah 5 tahun, statusnya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWT. Seharusnya sih Bapak sudah menjadi PKWT, karyawan yang tetap lah seperti itu. Untuk permasalahan tadi kompensasi, kalau sesuai undang-undang cipta kerja ya pasal 61 huruf A, bahwa setiap perusahaan wajib untuk memberikan uang kompensasi pada saat hubungan kerja berakhir. Seharusnya sih Bapak mulai untuk undang-undang cipta kerja ini berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Setelah itu seharusnya Bapak untuk kontraknya mendapatkan uang kompensasi, walaupun misalnya diperpanjang. Nah, pas habis kontrak yang pertama misalnya berapa bulan tuh pas berlakunya undang-undang cipta kerja. Nah, ini harus mendapatkan uang kompensasi sampai dengan habisnya kontrak misalnya. Kalau setahun ya berarti seharusnya jadi kalau secara umum ya 6 kali upah. Cara perhitungannya sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 bahwa 12 bulan per 12 kali upahnya pada waktu itu. Jadi tidak sama tuh setiap tahunnya. Jadi pada waktu itu UMK-nya berapa nih? Ya, misalnya 2021 upahnya berapa? Nah, itu haknya akan mendapatkan upahnya pada waktu yang berkenaan. Seperti itu Pak. Jadi perusahaan ini wajib memberikan uang kompensasi kepada setiap karyawan PKWT. Cuman untuk Bapak seharusnya statusnya sudah berubah nih menjadi PKWTT karena sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh aturan peraturan perundang-undangan. Nanti Bapak coba kembali ke perusahaan menanyakan terkait masalah status hubungan kerja ini. Seharusnya Bapak ini sudah menjadi karyawan tetap. Terus untuk yang kedua, untuk masalah uang kompensasi selama Bapak bekerja. Kalau bahasa di ketenaga kerjaan ini nanti Bapak minta bipartit lah dengan perusahaan nanti seperti apa nih hasilnya. Ya mudah-mudahan syukur perusahaan karena kewajibannya memberikan sesuai dengan ketentuan dan mengangkat misalnya memberikan uang tetap dan membayarkan uang kompensasi. Nanti kalau misalnya tidak diberikan, Bapak melakukan bipartit kedua. Nanti bisa aja melakukan, kalau pas bipartit kedua tidak dilaksanakan juga, melakukan mediasi ke dinas. Nanti bisa juga Bapak melaporkan kepada kami terkait hal-hal yang tadi tidak memberikan uang kompensasi, mungkin status juga bisa lah kita. Berarti langsung membuat pengaduan itu Pak Sini. Ya, kalau perusahaan tidak setelah proses bipartit itu supaya ini dari maksud tujuan Bapak ini perusahaan mengetahui ada peraturan seperti ini, seperti itu Pak. Ada yang mau ditanyakan kembali Pak? Jadi mungkin sekarang saya menanyakan dulu perusahaan aja Pak. Ya, yang tadi bipartit lah gitu ya. Bipartit itu ketika itu jalurnya anggaplah tidak
tidak ini perusahaan tidak ini kita pengaduan Pak. Oh, tidak mau meminta kompensasi atau mengenai Kompensasi. statusnya seperti Ya. apa? Ya silahkan aja Pak, Bapak melakukan pengaduan ke kami nanti secara tertulis supaya kami juga dapat melaksanakan atau membuat surat perintah sesuai dengan pengaduan Bapak seperti itu. Jadi supaya semuanya juga memahami ini, perusahaan juga memahami bahwa ketentuan ini sesuai dengan aturan undang-undang bahwa ada kewajiban baik tadi untuk masa kerja, PKWT, dan uang kompensasi. Sudah dipahami? Paham Pak? Oke, kalau begitu, kalau sudah memahami, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan sih nanti perusahaan akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Begitu ya. Oke ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami mengenai permintaan keterangan ini mengenai permasalahan di keterangan kerjaan yang khususnya mengenai pembayaran upah di bawah ketentuan. Baik Pak, kita mulai ya untuk melakukan berita acara pengambilan keterangan bahwa pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 bulan Juli tahun 2026 berapa ini ya? Pukul 3 kurang lebih ya, mengenai pemeriksaan keterangan yang dilakukan terhadap PT MTI di daerah Depok. Untuk selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dan Bapak nanti menjawab ya. Apakah saudara keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Alhamdulillah sehat. Untuk diketahui bahwa saudara tidak terang sehubungan dengan pemeriksaan keterangan kerjaan PTI, apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Ya, bersedia. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan bahwa tadi saudara sesuai dengan KTP bahwa lahir di Bogor tanggal 26 September tahun 1982 dan saat ini beralamat di Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya Bapak riwayat pekerjaannya di perusahaan PT MTI seperti apa Pak? Oke, saya mulai bekerja di PT MTI sejak 2022 sebagai HRD Pak. Oke. Dan saat ini saya juga masih bekerja sebagai HRD Pak sejak 2022 hingga 2026 tidak ada perubahan. Sampai sekarang berarti ya. Oke. Kalau MTI bergerak di bidang apa sih Pak? Penjualan regulator Pak. Kalau fungsi jabatannya Bapak kalau untuk HRD seperti apa? Lebih mengurus terkait dengan KHRD Pak, baik itu slip gaji, absensi pegawai, juga saya juga mengurusi terkait dengan penjualan regulator Pak untuk pencatatannya. Berarti untuk pengupahan cukup paham ya Pak ya? Untuk umpan Pak. Iya. Kalau untuk memberikan upah kepada karyawan seperti apa Pak? Kita biasanya memberikan upah setiap tanggal 1 Pak. Untuk upahnya sendiri biasanya kita ada gaji pokok, ada tunjangan tetap dan tunjangan kinerja. Untuk besarannya seperti apa? Kalau untuk besarannya masing-masing berbeda Pak, tergantung dari levelnya. Itu ada yang gaji pokoknya mulai dari 1 juta sampai ada yang gaji pokoknya 4 juta Pak, tergantung dari Kalau secara umum seperti apa tuh? Apakah emang upah pokoknya berapa? Tunjangan tetapnya seperti apa? Dan tidak tetapnya biasanya komponennya apa? Kalau biasanya untuk secara umum Pak, untuk level staff kita memberikan gaji pokok itu di 1 juta Pak. Untuk tunjangan tidak tetapnya biasanya itu ada uang makan dan uang transportasi, dimana untuk nominalnya itu mulai dari 50.000 per hari sampai 200.000 per hari Pak. Kalau untuk tunjangan tetapnya itu biasanya kita ada di tunjangan jabatan seperti itu. Biasanya level terendah jabatan berapa? Untuk jabatan level terendah itu di staff Pak itu sekitar 200.000 per hari. 200 berarti sekitar 1.200.000 berarti ya tunjangan komponen tetap ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau di NIB di sini berarti Bapak perusahaan besar juga ya? Kebetulan perusahaan kita besar Pak. Besar ya? Kalau untuk menentukan nih besaran upah yang tadi gaji pokok kan 1 juta dan tunjangan tetap sekitar yang paling rendah 200.000 dan tunjangan makan
perusahaan itu siapa sih sebetulnya? Kalau untuk yang menentukan upah Pak biasanya langsung dari direktur utama. Direktur utama. Itu. Kan untuk direktur SDM pun dia nggak punya kebijakan Pak untuk menentukan nilai upah tersebut. Direktur utama Bapak Hadi bukan? Betul Pak, Bapak Hadi. Bapak Hadi ya. Untuk kondisi perusahaan ini untuk sekarang seperti apa sih Pak? Ya untuk sekarang Pak, kalau boleh jujur kondisi perusahaan sedang teruk sekali Pak, dan baik dari segi penjualan maupun dari segi produksi Pak, karena untuk regulator ini saat ini peminatnya sudah mulai beralih Pak dari yang gas ke kompor listrik. Apakah sekarang sudah ini apa perusahaan karena nggak ada kerugian ya? Apakah terjadi PHK? Untuk saat ini ada beberapa yang dirumahkan Pak, dan ada beberapa juga yang di PHK. Ada audit eksternal atau internal? Untuk saat ini hanya internal saja Pak, untuk eksternal belum dilakukan. Ada keterangan lain yang akan disampaikan? Tidak ada Pak. Itu apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan oleh pengawas? Tidak. Apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Iya, bersedia. Bersedia ya. Baik Pak, nanti saya rapikan dulu ya keterangan berita acara ini, nanti diproses kembali apakah emang keterangan ini sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai menurut Bapak, silakan dicoret kembali atau dirubah, nanti kami perbaiki. Dan nanti setelah semuanya diperbaiki, harap untuk setiap lembar diparaf dan ditandatangani untuk lembar yang terakhir. Mungkin itu ya Pak, terima kasih atas kehadirannya dan keterangannya. Nanti kalau ada perbedaan keterangan kembali, kami mohon Bapak untuk bersedia untuk diminta keterangan kembali. Itu ya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, saya Pak. Baik Bu, ini Bu, maaf nih ganggu waktunya. Hasil dari yang sebelumnya, kita setelah mengumpulkan data secara keseluruhan, sudah membuat nota pemeriksaan yang pertama dan juga penetapan Bu untuk upahnya sesuai data yang kami terima baik dari perusahaan maupun dari karyawan itu sendiri. Dari mulai 2011 sampai dengan 2025 bahwa sudah dibuatkan ternyata di dalam slip gajinya itu gaji pokok, ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Untuk tunjangan tidak tetap saya khususnya tidak membuat ini karena komponen upah itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap dan sudah disesuaikan dengan upah di Depok ini sesuai dengan tahun yang berkenaan baik dari 2011 maupun dari 2025. Nanti mungkin dari Ibu dan kami juga sudah cross check bahwa NGB dari perusahaan ini ternyata skalanya menengah dan besar. Makanya saya khususnya berani untuk membuat nota pemeriksaan bahwa perusahaan membayar upah di bawah ketentuan dan ini ada sanksinya juga dan penetapan yang kekurangan upah dari mulai 2011 sampai dengan 2025 sesuai dengan MK bahwa perusahaan wajib untuk membayar kekurangan upah itu. Ini sama ini berapa orang? Ini mungkin untuk nota pemeriksaannya bahwa perusahaan membayar upah di bawah UMK Kota Depok. Dan di sini juga sudah dicantumkan Bu setiap tahunnya UMK-nya berapa. Sudah sesuai ya? Iya. Kalau untuk orangnya kan cuma satu. Iya. Ini kalau datanya sudah valid mah mungkin nanti lebih gampang ini. Kalau ini sebenarnya pengaduan atau
atau dari Rinja? Pengaduan ini Bu. Oh, untuk pengaduan. Ini mulai tahun berapa ini? Ini dimasukkan dari ini Bu, dari 2011. Jadi berapa tahun? 2011 ke 2025 berarti sekitar 14 tahun. Jadi keseluruhan sekitar Kalau ini penetapannya Bu, hasil penetapannya ini Iya. keseluruhannya. dari mulai 2011 sampai dengan 2005 dari situ. Dan ini rincian per bulannya Bu. Kekurangannya banyak banget. Ya karena perusahaan ini buat komponen upahnya Bu, dari ada tadi gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Makanya kalau yang di sini tunjangan tetap tidak dimasukkan Bu, karena emang tunjangan tetap kan bukan bagian dari komponen upah. Sebetulnya mereka kalau untuk tunjangan tetapnya lebih besar. Gaji pokoknya yang emang kecil, dari gaji pokoknya cuma 1 juta lah. Yang lainnya ada tunjangan tetap karena ada jabatan dan dia kadang-kadang menjabat beberapa wilayah, makanya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil karena berperiode, ada 3 bulan. Karena selain Depok dia juga ada cabangnya yang di Tangerang. Jadi memang perusahaan kebanyakan memberikan pokoknya kecil dengan harapan nanti untuk pensiunnya atau untuk perhitungannya jadi kecil. Ini kalau undang-undangnya udah lengkap ini? Udah Bu, ada Bu. Nanti itu ada Bu. Cek aja. Kalau memang udah dirasa udah tinggal nanti kita periksa dulu ya, untuk ada kekurangan nanti bisa ditambah-tambahin ya, nanti kita kembalikan lagi ke Pak Dede. Kalau memang kita rasa ada yang perlu ditambahin, mungkin itu ya Pak Dede. Iya, siap Bu. Jadi kita nanti nunggu ya Bu, ini Iya. hasilnya apakah emang ini sudah oke atau tidak, apa harus ada yang diperbaiki. Nunggu nanti arahan dari Ibu selanjutnya ya. Oke, nanti mungkin nanti sore atau ini besok pagi sudah beres, nanti kita lihat. Karena untuk aturannya memang semua tidak boleh terlalu lama. Oke, nanti ini saya balikin lagi, nanti saya lihat dulu ya Pak Dede. Ya, siap Bu. Oke. Oke. Selamat siang Bu. Izin Bu menyampaikan laporan mengenai proses pelaksanaan kegiatan pengujian khusus Bu, bahwa kami setelah menerima pengaduan diskusi dari pimpinan, kami membuat rencana kerja untuk melakukan pengujian khusus, di mana kami membuat pemberitahuan dan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di sana. Dalam proses melakukan pemeriksaan di sana pada tanggal 7 Mei, bahwa ditemukan bahwa perusahaan ini berusaha di skala besar menengah besar dalam MT-nya. PT-nya MTI Bu, di daerah Depok Bu, bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2025 perusahaan tersebut membayar upah di bawah ketentuan. Kita sudah mendapatkan dokumen-dokumennya, kita sudah meminta keterangan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerjanya bahwa betul perusahaan tersebut membayar upah di bawah UMK. Dan hal tersebut sudah dituangkan dalam berita acara keterangan, dan mungkin nanti setelah kita secara keseluruhan melakukan pemeriksaan akan dibuatkan draft penetapan Bu. Nanti mungkin mohon dari Ibu arahannya dari hasil-hasil pemeriksaan ini untuk membuat draft penetapan ini, apakah emang kami harus melakukan penetapan karena emang betul Bu upahnya di bawah ketentuan sesuai dengan MK, bahwa untuk perhitungan
membayar upah di bawah UMK semenjak September 2011 itu bisa dihitungkan gitu. Mungkin itu mohon arahannya, bimbingannya untuk pembuatan nanti ke depannya Bu. Buktinya sudah lengkap. Sudah Bu, ada slip gajinya dari karyawan, tapi emang dari perusahaan ini tidak memberikan, makanya kami meminta keterangan dalam bentuk BAPK dari pihak karyawan, karena pihak karyawan ini mempunyai slip gaji lengkap Bu, secara keseluruhan ada, cuman kita dikuatkan dengan BAPK dan juga kita sudah membuat surat kepada perusahaan untuk memberikan daftar upah dari mulai 2009 karena kebetulan yang bersangkutan ini kerja dari mulai 2009 sampai dengan 2025, tetapi sesudah sampai batas waktu sudah ditentukan perusahaan tidak dapat memberikan. Ini berapa orang nih? Ini satu orang Bu, kebetulan satu orang. Ini kenapa agak susah karena pusatnya bukan ada di Depok tapi pusatnya ada di Bandung, kebetulan seperti itu Bu. Makanya jadi di sini operasional aja. Operasionalnya aja seperti itu Bu. Karena semua penggajian itu semuanya ada di pusat. Mungkin itu Bu. Tapi ini otomatis belum keseluruhan udah dihitung semua belum? Dihitungnya kebetulan yang punya data itu satu orang ini Bu, yang lainnya tidak ada. Karena kalau karyawannya sih nggak terlalu banyaknya sales. Kalau sales langsung ke Bandung. Kalau untuk karyawannya di sini cuma ada 3 orang. Tapi kalau datanya dari kedua belah pihak antara perusahaan sama yang dibuktikan oleh karyawan sudah fit, dalam arti datanya di cross check sudah lengkap, mungkin tinggal membuatkan notanya aja kalau begitu. Notanya sudah dibuat Bu, tinggal ini untuk draftnya. Nanti kalau memang sudah oke, kita akan langsung kepada pimpinan. Nah, nanti dilanjutkan juga sama laporan LKP-nya ya? Iya. Oke. Baik Bu. Mungkin nanti enggak disampaikan, nanti tinggal kita lihat dulu untuk data-datanya sama surat yang sudah dibikin notanya ya. Mangga nanti saya lihat dulu, nanti kalau ada yang kurang atau sudah fit nanti saya kembalikan lagi. Siap Bu, terima kasih Bu atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita di sini berkumpul dalam kesehat jasmani dan rohani. Bahwa kesempatan kali ini saya berusaha untuk sesuai dengan materi bahwa untuk referensi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Bahwa perlu diketahui asas netralitas ASN itu ada 6, yaitu bebas konflik dan kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, tidak memihak, objektif dan adil. Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Di mana dimensi netralitas ASN ini yaitu ada 4. Yang pertama pelaksanaan pemilu atau money politik. Yang kedua penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga pembuatan keputusan atau kebijakan. Yang keempat manajemen ASN. Bahwa netralitas ASN sebagai amanat undang-undang ASN ini sesuai dengan Undang-Undang 2000 tahun 2024. PNS sebagai bagian dari ASN merupakan pilar penyelenggara pemerintah. Bahwa di dalam ini ada 7 poin, yaitu mengenai integritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan KKN, pelaksanaan kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dan menyusul peran persatuan dan kesatuan bangsa. Regulasi mengenai netralitas sesuai dengan Undang-Undang Tahun 20 Tahun 2023 bahwa pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan memperhatikan
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dari intervensi politik dari korupsi dan nepotisme. Bahwa tentu disiplin pegawai disiplin ini memberikan ruang kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota dewan, perwakilan dewan, calon anggota dewan, perwakilan dewan, atau calon anggota dewan pemilihan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 angka 2. Selanjutnya sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan, Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi ASN dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 2 Tahun 2022 bahwa maksud dan tujuan keputusan bersama ini untuk membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN, mendorong kapasitas hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN, dan tujuannya adalah terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional, peserta pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas. Terus selanjutnya untuk memasang spanduk baliho atau gambar lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan. Kedua, sosialisasi atau kampanye media sosial online calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wali kota. Melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai bakal calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Masyarakat bagi independen sebagai bakal calon DPD, gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dengan tidak dalam satu sisi di luar tanggungan negara menghadiri deklarasi kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan atau dukungan berpihakan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, membuat posting, komen, share, like, bergabung, follow dan grup akun pemenangan calon presiden, wakil presiden dan seterusnya. Bahwa dengan ASN mengikuti atau kegiatan dan tidak netral dapat dikenakan sanksi disiplin mulai dari hukuman disiplin tingkat sedang hingga tingkat berat seperti pemberhentian tidak hormat untuk mengetahui perilaku. Maka untuk ASN agar netral agar tidak dikenai sanksi seperti tadi yang sudah disebutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.